Isra Mi'rajnya Nabi Adam. Isra Mi'rajnya Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi karena memakan buah kholdi, melanggar aturan di sana. Ketika dia diturunkan ke muka bumi, dia bertobat kepada Allah, bersujud meminta ampun kepada Allah, sujud selama 40 hari, ada yang mengatakan selama 40 tahun bersujud dengan membaca Rabbana dolamna ampusana wa illam tagfir lana lanakunana minal khosirin. Di situ itulah mi'rajnya Nabi Adam. Mi'rajnya Nabi Yunus. Mi'rajnya Nabi Yunus adalah ketika dikeluarkan dari perut ikan nun. Apa doanya? Doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Nah, mi'rajnya Nabi Musa. Mi'rajnya Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk puasa 40 hari di Gunung Turisina. Itu mi'rajnya Nabi Musa. Dan mi'raj Nabi yang lain dan yang terakhir mi'raj yang paling sempurna adalah Isra mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah dibedah dulu oleh malaikat Jibril dadanya, dibersihkan. Maksudnya bukan dibersihkan karena kotor, bukan. Karena Rasulullah suci, tetapi dibersihkan supaya tambah bersih, supaya tambah suci, supaya mantap untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah bersih, maka Nabi Muhammad melaksanakan Isra. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan. Isra asal kata dari saro, yang artinya adalah perjalanan malam, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi siapa, Pak? Nabi Adam. Di mana Nabi Adam mengucapkan salam, saling menjawab salam, Nabi Muhammad juga menjawab salam, saling menjawab salam di situ. Nabi Adam duduk di situ, lihat ke kanan Nabi Adam menangis, melihat ke kiri Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam melihat ke kanan tersenyum, melihat ke kiri menangis? Karena ketika melihat ke kanan, banyak anak cucunya Nabi Adam masuk surga. Ketika melihat ke kiri Nabi Adam menangis. Kenapa menangis Nabi Adam? Karena banyak juga anak cucunya Nabi Adam masuk neraka. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti membikin sedih bapaknya bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Naik lagi ke langit keenam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim sedang duduk di samping Ka'bah keduanya. Ka'bah yang ada di langit ketujuh. Di mana di langit ketujuh itu ada Ka'bah, di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat melakukan tawaf di situ di langit ketujuh. Yang mana pahalanya dihadiahkan untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini yang melaksanakan umroh dan haji di situ. Setelah selesai di situ, maka Nabi Muhammad sama malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah penghabisan suatu pohon di mana pohon itu daunnya seperti telinga gajah.
Daun-daunnya seperti telinga gajah, di mana di setiap daun itu ada nama takdir-takdir manusia yang akan terjadi di muka bumi ini. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Di situ, di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril hanya bisa mengantar sampai sana, tidak bisa mengantar lagi untuk perjalanan selanjutnya. Karena kalau mengikuti perjalanan selanjutnya, pasti akan hancur malaikat Jibril. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya, yaitu ke Sidratul Muntaha atau ke Aras.